Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk nanti sebelum market buka kita sempatkan dulu untuk membahasnya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG kemarin hari Rabu ya tanggal 12 Juni. Untuk IHSG masih ditutup minus walaupun tipis ya 0,08% ke level 6.850. Sempat turun lumayan dalam untuk IHSG sempat ke 6.820-an untuk harga terendahnya, cuman ada sedikit perlawanan naik sih. Secara teknikal masih nggak terlalu kuat untuk candlenya bisa rebound naik, dan juga belum bisa breakout lagi di atas 6.870-an ya, belum bisa breakout lagi di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya IHSG tanggal 12 kemarin secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng, dan yang paling banyak di distribusi asing ada saham Bank Mandiri. Dan untuk saham Bank Mandiri juga harganya turun cukup dalam ya untuk kemarin tanggal 12. Nanti kita akan cek saham Bank Mandiri. Selain di saham Bank Mandiri, untuk asingnya juga keluar di saham Bank BNI 87,2 M, kemudian keluar di Bank BCA 78,6 M, keluar di Bank BRI 62,9 M, SMGR Goto juga asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN, Bevin, UNTR, Antam, TPIA, cuman secara nilai nggak sebanyak asing jualannya. Jadi secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell. Jadi untuk nanti mungkin pantau aja area resistanya ini sih. Kalau belum bisa breakout di atas 6.870-an perlu hati-hati ya. Kemungkinan kalau nggak turun mungkin akan sideways seperti ini. Tapi kalau bisa breakout ya bagus untuk IHSG ya. Semoga aja bisa breakout. Tapi ya kita lihat aja untuk nanti ya di awal marketnya gimana. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya, indeks Asia kemarin sebagian besar merah. Kemudian untuk indeks US hari ini ya, ini masih ada yang di hijau, bahkan untuk Nasdaq 1% lebih ya, 1,5%. Ya semoga aja IHSG nanti bisa langsung hijau di awal market. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham BBCA yang aslinya masih keluar dan harga sahamnya malah turun ya. Ini konfirmasi jebol support, jadi nggak bisa langsung dibuka hijau untuk kemarin Rabu. Ya sempat naik di nguji resisten terdekatnya di 9.325 ya, cuman nggak bisa bergerak di atas itu, malah turun di minus 0,53% ke level 9.250. Kalau secara teknikal supportnya masih di sini sih 9.025-an, jadi kalau langsung di kamera mending wait and see aja dulu untuk nanti ya, tunggu di area support kalau langsung merah. Tapi kalau naik ya konfirmasi breakout dulu, mungkin kalau mau entry buat swing atau berspekulasi buy nanti target price-nya di 9525. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BCA itu aslinya masih net sell nih 78,6 M, dan hitungan sih untuk nilai transaksinya nggak terlalu rame ya. Kemarin itu BCA ya bisa dikatakan malah cenderung sepi karena nilai transaksinya di bawah 500 M. Untuk kelas BCA itu hitungannya nggak terlalu rame. Kalau kita lihat di sini untuk BCA transaksinya kemarin tanggal 12 Juni secara keseluruhan sih ya sebagian masih ada yang distribusi ini, yaitu ZP ya versi asing net sell 101,2 M, KZ versi asing net sell 97 M, YUTP AK versi asing juga jualannya di saham Bank BCA. Kemudian yang paling banyak masuk untuk asingnya yang nampung BK, CC, DX, RX, cuman secara nilai nggak sebanyak asing keluar. Asingnya net sell, lokalnya net buy ya, cuman ya
Seperti biasanya untuk BPSA transaksinya didominasi oleh asing secara nilai. Lebih banyak yang jualan, harga sahamnya berat buat rebound ya. Ya sebenarnya sih distribusinya nggak terlalu banyak ya, dan juga nggak rame-rame banget juga untuk saham Bank BCA. Jadi mungkin untuk nanti kemungkinan kalau nggak sideways ya ada potensi masih turun sih. Jadi kalau belum bisa breakout di atas 9325, mending wait and see saja dulu, amannya seperti itu kalau untuk swing atau trading jangka pendek ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau untuk jangka panjang ya, kalau mau entry buat di hold ya nggak apa-apa juga sih ya. Kemungkinan nanti juga mudah-mudahan bisa naik lagi ya, tinggal nunggu waktunya kapan, apakah akhir tahun atau berapa bulan ke depan. Yang penting belinya jangan pakai uang panas ya kalau untuk jangka panjang. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Ini yang aslinya masih keluar tapi untungnya udah nggak terlalu banyak ya. Hari ini pun tadi sempat turun lagi ke 9.310 ya untuk harga terendah hari ini. Cuman ada perlawanan naik sehingga bisa ditutup surplus walaupun nggak terlalu tinggi ya, 0,23% aja ke level 4.350. Dan kalau melihat asingnya udah beberapa hari terakhir ini udah ya masih net sell sih, cuman udah nggak sebanyak yang kemarin-kemarin ya. Mudah-mudahan itu pertanda bagus, nggak jebol di bawah 4.300. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya ini support kuatnya untuk saham Bank BRI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat paling nggak sideways dulu sih, kalau nggak rebound seperti ini konsolidasi. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI, aslinya sih masih net sell ya, cuman nggak terlalu banyak kemarin itu. Kita lihat di sini aslinya net sell 62,9 M, yang keluar itu AK, kemudian ZP, BX, BK ya, ini versi asing. Dan kalau kita perhatikan untuk AK, ZP, BK ini nilai transaksi mereka cukup tinggi ya untuk saham BBRI, dan net sell-nya itu nggak sebanyak, perbedaannya cukup jauh ya dengan nilai transaksinya. Jadi mereka cenderung trading sih. Yang multi distribusi itu DX ya, versi asing 100% jualan. Kemudian yang nampung ada juga ini CCREGU. Jadi yang distribusi di Bank BRI kemarin itu sebagian cenderung trading. Untuk lokalnya ada PD yang nampung 58,2 M ya, cukup banyak. Kalau lihat transaksinya sih marketnya masih jualan, maksudnya masih net sell, cuman nggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan ini sih nggak jebol aja ini di bawah 4.200. Apa ini untuk supportnya? 4.280, 4.310 ke bawah lah ya, sampai 4.280-an itu area support. Mungkin kalau mau entry ya pantau aja area sini ya. Ya sebenarnya kalaupun mau entry di harga 4.350 harga penutupan Bank BRI kemarin, hitungnya juga masih cukup menarik sih, nggak mahal-mahal banget. Apalagi kalau untuk jangka panjang ya cukup menarik ya, bisa dilirik. Ini mungkin buat teman-teman yang masih bingung buat cari saham apa untuk di hold jangka panjang, Bank BRI mungkin bisa jadi salah satu pilihan sih kalau menurut saya ya. Kalaupun jebol di bawah support ya, misal jelek-jeleknya jebol 4280, mending di hold aja sih. Sayang kalau cut loss, kemungkinan juga nanti rebound lagi ya, cuman harus sabar ya. Karena kalau dalam waktu dekat 4 rebound tinggi kayaknya masih agak berat ya. Mungkin akan sideways dulu atau nunggu asingnya masuk lagi mungkin dengan jumlah yang banyak, baru bisa rebound naik ya.
Kalau untuk jangka pendek mungkin kalau nggak sideways ya itu apa, konsolidasi di range area antara supportnya di 4280 sampai 4560. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Kalau untuk swing pun juga ini udah berada di area support ya, cukup menarik. Nanti target price-nya di area resisten. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini yang paling banyak dijual asing dan harga sahamnya turun cukup dalam ya, 3% lebih loh. Jadi di awal market langsung open gap bawah untuk saham Bank Mandiri. Opennya pas di area support ya, 6050, naik dikit mencoba breakout, bertahan di atas itu cuman gagal, malah dibanding turun dan ditutup minus 3% lebih ke level 5925. Kalau secara teknikal supportnya kembali lagi di sini sih, jadi supportnya cukup dalam, jangan buru-buru entry misal nanti masih merah. Bank Mandiri tanggal 12 Juni asingnya keluar 246 M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 12 Juni untuk Bank Mandiri yang distribusi RX ya, RX nya cenderung distribusi ini netral cukup banyak, 218 M. Selain RX ada KZ, YU, ZP yang juga keluar di saham Bank Mandiri. Jadi di distribusi asing cukup banyak ya, yang nampung BKAK CC itu pun nggak sebanyak RX jualan. Jadi didistribusi oleh asing khususnya RX. Lokalnya net buy, harga sahamnya nggak bisa bertahan ya, long short cukup dalam 3% lebih. Untuk nanti sih ya buat patokan resistennya aja ini 6050. Kalau nggak bisa, kalaupun naik ya kemungkinan akan uji resistennya ini, cuman kalau langsung turun supaya lumayan dalam ya, jadi kalau langsung di kamera jangan perlu buat entry. Kalau menurut saya sih, kalau misal IHSG bagus ya untuk hari ini, kemungkinan bisa naik sih uji resistennya ini, mungkin seperti itu. Kalau belum bisa breakout, koreksi turun lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, soalnya nanggung sih ini kalaupun mau entry. Kalau untuk kecuali untuk jangka panjang ya, di harga 6 ribuan ke bawah itu kalau untuk investasi juga lumayan menarik. Cuman kalau untuk jangka pendek kayaknya buat rebound tinggi masih agak berat ya. Mungkin kalau nggak sideways ya cenderung masih bisa turun lagi sih. Jadi kalau untuk trading jangan buru-buru entry ya di saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang harga sahamnya gak sempat turun sih, uji resistennya cuman dijaga ya di atas supportnya 4400 masih jadi area support untuk saham Bank BNI. Lalu kita lihat untuk transaksinya. Asingnya net sell cukup banyak ya, hitungannya 87 M. Kalau kita lihat di sini, yang distribusi RX juga untuk saham Bank BNI ya, sama seperti Bank Mandiri, didistribusi oleh RX 163,8 M. YU 44,1 M net sell, AK net sell 42 M, ZP net sell 28, KZ net sell 19,6. Hitungannya cukup banyak ya, dan juga kalau kita perhatikan RX, YU, kemudian ZP, KZ ini hampir sebagian seluruh transaksinya jualan ya, jadi distribusinya cukup kuat untuk saham Bank BNI. Dan ada juga yang nampung yaitu BK 160 M, CC 25 M, BB 424,1. Jadi yang jualan asing, yang nampung paling banyak pun juga asing ya, cuman yang jualannya lebih banyak lagi. Jadi untuk nanti mungkin pantau aja area sini. Hari ini dijaga oleh BK kemungkinan untuk Bank BNI ya.
Pantau aja area 4400 4390, semoga nggak jebol di bawah itu ya. Kalau mau spekulasi buy ini sebenarnya udah di area support sih, siapa tahu bisa rebound naik kan lumayan, nanti target price-nya di 4730. Tapi kalau jebol support pun juga untuk kelas Bank BNI di hold aja ya, soalnya hari ini pun juga masih, bukan hari ini, kemarin ya, itu ada BK yang berani masuk cukup banyak 160M. Jadi kemungkinan kalaupun jebol support, sabar aja, jangan buru-buru cut loss dan jangan buru-buru buat average down ya. Kalau misal jebol 4390, nanti kalau mau nambah muatan lagi bisa di level 38 80-an, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat historinya juga, harga saat ini area 4400 4400 4390-an itu bisa dikatakan area support yang cukup kuat ya untuk sampai BNI. Berapa kali mantul ini di area supportnya ini ya, walaupun kadang-kadang bablas sedikit tapi habis itu naik lagi. Jadi kalaupun mau entry, harga support saat ini cukup kuat ya untuk pertahanannya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Nanti kalau naik ya target price-nya paling enggak di 4730-an ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Memiliki disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ASII ya, yang hari ini juga, bukan hari ini sih, kemarin ya, ada perlawanan naik di drop surplus 0,23%. Di awal market sempat turun dulu ya, merah, sempat nguji support, jadi mungkin buat teman-teman yang udah sempat ambil lagi di harga 4.300 ya, lumayan ya floating profit walaupun nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti bisa hijau ya, dan untuk target price atau resisten tertekannya masih lumayan tinggi, ada di 4550. Kalau kita lihat di sini untuk saham ASII, asingnya masih net sell sih 21M-an kemarin tanggal 12. Kalau kita lihat untuk transaksinya tanggal 12 kemarin, sebenarnya kalau kita perhatikan masih ada sedikit distribusi ya, yang jualan AG, ZB, BK, ZB. Untuk asingnya mendominasi, untuk lokalnya pun juga ya sebagian ada yang jualan lumayan banyak sih. YP net sell 23,7M ya, dan yang nabung untuk lokalnya LG, sedangkan untuk asingnya yang nabung BB, BK, YU. Yang jualan lebih banyak sih, tapi untuk nanti sih semoga aja bisa bertahan ya di atas 4290-an. Ini area support kuat untuk saham ASI. Jebol di bawah itu jangan buru-buru buat average down sih untuk saham ASI. Soalnya kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, supportnya masih di sini sebenarnya untuk saham ASI itu di 4100 ya, 4100 itu supportnya. Terus secara Fibonacci yang ini ya, pakai swing low dan swing high di 7000, swing low nya di 5190, itu supportnya ada di 4100. Jadi kalau misal nanti jebol 4360 ini ya tunggu di area 4100 apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak ya, tapi semoga aja enggak jebol sih untuk 4360 nanti, tapi ya kita lihat aja nanti ya. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh ini yang harganya turun lagi, turun tipis 1 poin, tapi agak mengkhawatirkan di 52 ya. Ini bentar lagi ke 50 ini untuk saham Gotoh. Kalau turun 2 poin, kalau kita lihat juga asingnya keluar ya hari kemarin di saham Gotoh, walaupun nggak banyak-banyak banget, 37M-an. MG masuk loh. MG hari kemarin mencoba jaga harga,
Kalau kita lihat dari hari Senin untuk MG-nya masih net buy 61,9 M ya, AVG-nya di 54, berarti floating profit 2 poin. 2 poin di saham GoTo untuk saya ini cukup banyak loh. 2 poin, kalau 1 poin aja 1,89%, berarti kalau 2 poin ya 3% lebih ya. Market makernya dalam 3 hari terakhir ini MG, AVG-nya di 54. Ya sebenarnya kalau mau trading itu masih ada potensi ya buat cari cuan. Naik 1-2% mending diamankan aja kalau bisa keluar ya. Tapi ya sebenarnya masih terlalu beresiko. Yang belum terbiasa mending wait and see aja dulu. Tapi buat teman-teman yang udah paham karakter GoTo, kalau mau trading disclaimer ya. Untuk hari kemarin ya yang city market maker masih MG dan masih net buy 31,9, AVG-nya di 52, AVG sell-nya di 53. Jadi walaupun masih net buy, cenderung trading untuk MG kemarin di saham GoTo, dan floating secara keseluruhan profit 1 poin ya ini. Rata-rata belinya di 52, rata-rata jualnya di 53. Mudah-mudahan untuk nanti untuk saham GoTo itu masih ada potensi naik dulu ya untuk beberapa poin, tapi ya ini rawan di 50 sih, jadi hati-hati aja kalau mau masuk untuk trading. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham GoTo. Soalnya kemarin pun ada yang jualan nih untuk aslinya, yaitu ZP 45,5 M, PD 41,2. ZP-nya versi asing, PD-nya versi lokal ya. Lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell, harga sahamnya merah. Tapi MG masih net buy, semoga aja paling enggak di HK dulu nanti di awal market ya. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Untuk resistennya masih di 5.555 ya. Itu harga terendahnya kemarin ya. Kalau nggak bisa berikan lagi di atas 55, mending kalau mau cari aman cari saham yang lain dulu ya. Punya nanti ke 50 masuk FCA, jebol di bawah itu ya berat buat keluar ya. Itu untuk saham GoTo. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Rawan di 50 sih kalau udah harga-harga 52, 54. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya, yang ARA lagi. Candlenya masih sama ya, jadi buat teman-teman itu kalau mau entry agak susah ya kalau bid overnya ditutup. Nggak direkomendasikan juga sih sebenarnya ya, karena mahal brand. Tapi kalau masih digoreng atau dinaikin oleh market makernya ya cuman bisa lihat hasilnya ya kita. Mana buat entry agak susah juga sih kalau bid overnya ditutup. Kalau kita perhatikan di sini yang masuk DX MG ya. MG-nya net buy 28 M, cenderung trading untuk hari ini. DX-nya net buy 79, dan yang keluar YU, TP, AK ya. CP net sell. Ya mau ada yang akumulasi sih DX, dan kalau nggak salah dari kemarin DX juga ya. Ya, untuk DX ini net buy 312,4 M dalam 3 hari terakhir ini, cenderung akumulasi di saham brand. Kalau kita lihat untuk candlenya sih ya masih kayak gini ya. Kemungkinan untuk nanti juga dua kemungkinan, kalau enggak arah 9,9% atau mendekati 10% ya turun mendekati minus 10% juga sih. Kalau bisa entry disclaimer, cuman terlalu beresiko ya. Kalau kita hitung aja, misal nanti arah untuk brand, untuk brand kita hitung berarti pakai kalkulator ya. Untuk brand di harga hari ini 825 kalau misal nanti arah berarti ya kalikan aja 10%-nya berapa sih, 802 ya, ditambah
Kalau nanti arah akan ke 9.625, lumayan tinggi ya. Masa di sini sih? Coba kita hitung lagi ya. 8.025. Oh, di sini. Lalu nanti arah ya untuk saham brand akan ke 8.825. 8.825 ya, di area sinilah. Nanti kalau arah untuk saham brand ya akan ke sini ya, 8.825. Tapi kalau ARB ya turun mendekati 10%, bisa ke sini lagi ya, ke dekat supportnya di 7.300-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer, ada potensi, kalau menurut saya sih masih ada potensi ke 8825 ya, kayaknya ini lebih kuat ke area sini dulu. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham BRPT yang naik sih, cuman nggak terlalu tinggi, 1% aja ya, masih bertahan di atas supportnya 960. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRPT tanggal 10 kemarin sebenarnya kurang bagus ya, karena AK distribusi 81M, jadi hati-hati aja untuk saham BRPT untuk nanti, apalagi kalau merah ya. Untuk AK-nya yang jualan asing, sorry, ini dari tanggal 10 ya, belum kita ubah. Ini kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini, dari hari Senin ya, itu cenderung didistribusi oleh AK versi asing. Dan untuk hari kemarin tanggal 12 nggak terlalu rame sih sebenarnya untuk saham BRPT SPI ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng ya, masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Jadi kemungkinan untuk nanti kayaknya ini sih asingnya jualan net sell, jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Mungkin kemungkinan akan sideways dulu ya di area 960 ya, kurang lebih di dekat area 960-an ini. Kalau mau spekulasi buy ya jebol di bawah 960, jangan buru-buru masuk lagi. Kalau tetap masih mau hold, kalau mau cut loss ya juga disclaimer ya, takutnya kalau jebol support bisa ke support yang di 870-an. Kalau menurut saya sih akan ini seperti ini, konsolidasi ya, sideways, tapi jebol support wait and see saja dulu. Kalau mau average dan lagi di area 870, mungkin amannya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang harganya juga masih sideways ya, walaupun ditutup naik 2,63%, tapi candlenya belum terlalu kuat. Sempat turun ke dekat area support, cuman dijaga ditarik naik lagi. Kalau kita lihat di sini untuk aslinya masih net buy ya, walaupun nggak terlalu banyak sih, 11,7M, nggak terlalu banyak dibandingkan beberapa waktu yang lalu ya. Untuk TPIA sendiri secara keseluruhan dari tanggal 12 kemarin, hari Rabu, itu ada yang akumulasi ya, yaitu YU 34M, YU-nya yang masuk versi asing. Hampir seluruh transaksinya B loh. NetB 37,2M, selain YU ada BK NetB 1,2. Yang keluar CCTP AKZB. Kalau melihat transaksinya ada yang akumulasi sih. Jadi mudah-mudahan saham TPA bisa hijau untuk nanti ya. Untuk resistennya masih di sini 9880, lumayan tinggi. Jadi kalau emang mau nekat ya, berspekulasi di saham TPIA ini harganya udah cukup di atas, jadi kalau mau entry ya bisa dikatakan lumayan nekat ya untuk trading.
Antisipasinya aja kalau sampai jebol di bawah 8280 atau 8300 ke bawah lah, itu perlu diantisipasi ya, jangan ragu buat cut loss, soalnya ini ya valuasinya bisa dikatakan nggak bagus ya, cukup mahal, tapi karena trennya bullish jadi masih ada potensi naik. Kalau untuk trading disclaimer buat teman-teman yang biasa trading di saham-saham seperti ini ya. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR. Hari ini turun cukup dalam ya, setelah kemarin itu gagal breakout, malahan hari ini sempat bisa turun 6% lebih. Ini agak mengkhawatirkan juga untuk saham SMGR, apalagi kalau sampai nanti jebol di bawah 4.300. Agak mengkhawatirkan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya keluar cukup banyak ya, 40M loh, dan yang keluar YU, AK, ZP, Netel paling banyak YU 31,5M, AK 15,8M, dan yang masuk untuk asingnya BKDP nggak sebanyak asing keluar, didistribusi oleh asing, lokalnya pun ada yang jualan lumayan banyak ya, AKLG. Untuk AK versi lokal ini malah 100% jualan, jadi lokalnya ada yang distribusi, asingnya Netel lumayan banyak, harga sahamnya minus 6% lebih. Untuk nanti dan buru-buru entry sih kayaknya ada potensi di awal market merah dulu, nguji supportnya di 3400 ya. Pantau aja level 4300, jebol di bawah itu ya, kalau mau entry lihat situasi dan kondisi ya. Ya sebenarnya kalaupun mau entry untuk jangka panjang di level-level harga saat ini 3600 ke bawah, itu juga nggak ada salahnya sih, lumayan menarik ya, valuasinya lumayan murah untuk saat ini untuk saham SMGR. Jadi kalau untuk jangka panjang masuk di harga saat ini pun nggak terlalu masalah, cuman lebih worth it lagi kalau misal bisa ke area 3400 ini ya baru entry. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ya semoga aja nggak jebol ini 3400, tapi kalaupun jebol di bawah itu juga sebenarnya tambah menarik ya. Buat teman-teman yang punya cash, pantau aja dulu lah ini untuk saham SMGR, nanti kalau langsung merah di area supportnya bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya, yang harganya turun mendekati area supportnya ke level 8325. Pokoknya masih di sini ya, 8000, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu untuk nanti. Kalau kita lihat di sini untuk saham cuan, asingnya keluar 500-an juta. Kalau kita perhatikan nggak terlalu rame ya untuk saham cuan, jadi kalau cenderung sepi itu biasanya lebih condong buat turun sih. Jadi mungkin untuk skenario akan turun dulu, nguji support kalau ada yang cek harga mantul naik, tapi kalau sampai jual ya udah, jangan buru-buru buat entry ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham cuan. Kembali disclaimer, selanjutnya kita akan cek, soalnya kalau sampai jebol supportnya cukup dalam ya, support selanjutnya tadi 6650. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro, ini yang naik ya hari ini, bahkan di awal market langsung open gap atas, opennya di area resistennya ya, berarti kalau untuk tadi kemarin kan di sini 2720, tapi hari ini langsung open gap atas, turun dikit, nguji area support dijaga, mantul naik ya. Secara teknikal untuk resistennya kalau misal nanti naik ya, target price nya di 2850. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Adaro tanggal 12 asingnya masuk sih 2,7M, nggak terlalu banyak, tapi kalau kita lihat di sini ada ZP ya yang masuk paling banyak. Secara keseluruhan yang masuk sama Micro sebenarnya nggak beda jauh secara nilai ya, cuman market makernya Netbuy ini ZP cenderung trading sih. Mungkin buat teman-teman yang mau entry amannya untuk trading ya, atau yang kemarin sempat ambil ketika
harganya dijaga di atas 2740. Ya semoga aja nanti naik nguji resisten, gagal breakout diamankan aja ya, pantau aja level 2840 2850, semoga aja bisa naik nguji resistennya ini, gagal breakout diamankan aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BATR yang baru-baru IPO tapi harganya merah-merah terus ya. Hari kemarin pun ditutup minus 13,3%. Apakah masih ada potensi rebound? Kalau kita lihat untuk transaksi BATR hari kemarin tanggal 12 secara keseluruhan ada yang nampung sih HD ya. Dan kalau kita lihat dari awal IPO-nya tadi masih net B 5,4 M yang jualan CP. Sebenarnya masih ada potensi rebound sih kalau menurut saya ya untuk saham BATR. Tinggal tunggu momen aja. Tadinya masih masuk ya 2,6 M ya kemarin, masih lumayan banyak. Kalau kita lihat untuk warannya, coba untuk di waran udah sepi sih, nggak terlalu direkomendasikan masuk di waran. Kalau kita lihat dari awal IPO HD jualan di waran, cuman kalau di sahamnya masih net buy sih, jadi kemungkinan buat rebound kalau menurut saya masih ada ya. Ini distribusinya juga hitungannya ya nggak banyak-banyak banget lah hitungannya di awal-awal IPO. Potensi rebound ada, tinggal nunggu momen aja. Mungkin buat teman-teman yang floating loss, kalau mau average down jangan buru-buru ya, jangan banyak-banyak juga, takutnya nanti nggak naik-naik harganya. Masih ada potensi rebound sih, cuman waktunya itu mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini. Untuk nanti kalau lihat candlenya masih cenderung turun ya, semoga saja nanti ada perlawanan naik sih, paling nggak candlenya hijau, mudah-mudahan ya, kita lihat aja nanti. Kalau mau trading disclaimer, tapi jangan terlalu gede-gede juga untuk nilainya, soalnya market cap-nya kita tahu sendiri atau nilai transaksinya seperti ini ya. Untuk hari ini kemarin sih tanggal 12 ada potensi naik sih kayaknya, tapi habis naik nggak tahu apakah naik tinggi atau turun lagi ya, tergantung mekanisme pasar. Soalnya sebagian retail keluar nih XL 1,8 M keluar cukup banyak, dan yang masuk habis lagi. Oke, itu untuk saham BATR. Mungkin ini aja dulu untuk analisis dapat yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.